Halo, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel Kepo Universe. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Dan jangan lupa sebelum belajar, baca doa belajar dulu ya. Oh iya, tetap menjalankan protokol-protokol pencegahan COVID-19 ya. Untuk kali ini ya, saya minta mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke. Hari ini apa sih yang kalian tahu tentang PSKR? Nah, di PSKR ini kaitannya dengan otomotif ya. PSKR itu pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Kemarin kalian sudah mencoba untuk kaitannya dengan pengetahuan kalian tentang sasis secara umum, ya kan? Nah, di sini saya mencoba untuk melanjutkan ya, bahwa hari ini nanti materinya tentang kopling. Namun sebelum itu ya, kita pengen bahas dulu nih. Pengen bahas tentang apa itu sih powertrain menurut kalian? Ya. Seenggaknya kita harus tahu dulu powertrain. Ya. Powertrain itu menurut kalian apa? Nah, powertrain itu merupakan suatu mekanisme sistem yang meneruskan putaran tenaga dari engine atau mesin sampai ke penggerak roda. Ya. Nah, itu adalah fungsi atau istilahnya gambarannya tentang powertrain. Nah, jadi di sini tenaga yang dihasilkan atau putaran juga yang dihasilkan, momen, daya, dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh engine, ya kan, mesin, nanti akan diteruskan menuju ke kopling atau clutch, transmisi, ya. Kemudian ada propeller shaft, ada diferensial, ada rear axle shaft atau poros roda belakang, kemudian ke roda yang nantinya sebagai benda yang digerakkan. Nah, jadi powertrain itu mekanisme sistem yang meneruskan putaran tenaga dari mesin atau engine sampai ke penggerak roda. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, powertrain itu merupakan bagian dari sasis ya di PSKR. Nah, tadi sudah disebutin bahwa dalam powertrain itu ada kopling atau clutch, transmisi manual, ya, transmisi otomatis, poros propeller, diferensial atau gardan, ya kan, poros roda. Nah, namun nanti ada penambahan lagi, yaitu kaitannya dengan sistem rem, roda dan ban, ya, suspensi, sistem kemudi, power steering, electrical power steering. Nah, ini adalah materi-materi yang nantinya ada pada di pembelajaran PSKR. Nah, sekarang sebelum mencapai pembelajaran itu, kita harus tahu dulu kunci-kunci pokok yang ada di otomotif. Nah, yang pertama kalian itu harus tahu dulu gambar ataupun bentuk dari unit. Nah, tadi sudah disebutkan kopling, ya. Berarti gambar unitnya kopling itu seperti apa? Nah, ini contohnya ini.
seperti yang ada di sisi kanan. Nah, ini adalah unit kopling. Nah, kemudian nama unitnya apa? Nama unit ya kopling, ya kan? Nama unitnya kopling. Nah, ini sepenggal karena sistem kopling itu ada komponen yang lain. Kemudian ada fungsi. Nah, kopling itu fungsinya buat apa sih? Nah, nanti akan dibahas. Kemudian ada jenis-jenis dari unit. Nah, jenis-jenis dari unit ini berarti kopling itu jenisnya ada berapa macam. Ya. Kemudian dari jenis-jenis itu nanti ada kelebihan tiap jenis-jenis itu. Kemudian kekurangannya apa saja, ya kan? Nah, karena ada berbagai macam jenis, otomatis nanti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, setelah itu dalam unit kopling itu nanti ada yang namanya nama tiap komponen untuk penyusunan unit kopling. Nah, jadi dalam kopling itu ada komponen-komponen yang lain. Contoh, ini yang saya tunjuk, ya, ini namanya flywheel. Kemudian di sini namanya kanvas kopling. Kemudian yang di sini ini namanya diafragma spring atau istilahnya rumah koplingnya. Ya. Atau clutch cover lah. Nah, kemudian sudah tahu nama-nama unit dari tiap komponen ini. Nah, muncullah fungsi dari masing-masing tiap komponen yang menyusun unit kopling. Nah, fungsinya apa nih? Yang flywheel, kanvas kopling fungsinya apa? Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian kaitannya lagi cara kerja sesuai alur wiring diagramnya. Nah, jadi kopling itu bisa bekerja itu ada caranya. Nah, cara kerjanya itu nanti akan disampaikan. Nah, namanya mobil, ya, udah tahu cara kerjanya, ya kan? Kendaraan udah tahu cara kerjanya, pasti yang namanya kendaraan punya masalah pada atau masalah yang dialami. Nah, ini ada troubleshooting unitnya. Kopling, kerusakannya ada di mana, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada SOP perakitan maupun pembongkaran unit kopling. Ya, jadi urutan pembongkarannya, urutan perakitannya itu harus sesuai dengan SOP. SOP apa? Standar operasional prosedur. Ya. Setelah itu nanti kaitannya dengan SOP pengukuran. Nah, kan udah dibongkar nih. Berarti nanti selanjutnya adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini juga ada standarnya. Ya, ada standarnya. Nah, masing-masing ada standarnya nanti untuk mengecek apakah masih layak dipakai ataukah memang sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, dari situlah nanti akan muncul yang namanya ciri-ciri kerusakan unitnya. Ya, mengalami keausan. Karena apa? Hasil pengukurannya yang tidak standar. Jadi ini adalah kunci pokok otomotif yang nantinya kalian kuasai atau kalian pelajari secara runtut. Ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran tentang kopling. Nah, kopling ini, ya, fungsi unitnya, ya, ini adalah suatu unit dalam kendaraan yang dijadikan sebagai pemutus dan penghubung putaran mesin. Ya, putaran mesinnya seperti aliran daya, gerak, dan momen yang akan menuju ke transmisi.
Jadi kopling itu ini fungsinya untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin yang nantinya akan menuju ke transmisi. Kenapa kok harus diputus dan disambung? Ya, karena agar bisa kita memasukkan yang namanya roda gigi persneling. Ya, sehingga kita harus memutus dan menyambung aliran tenaga yang dihasilkan oleh putaran mesin. Nah, jenis-jenis kopling ini ada berbagai macam. Kita ambil aja yang satu kaitannya dengan dog clutch. Ini adalah jenisnya. Kemudian tipe yang kedua itu adalah friction clutch. Ya. Yang ketiga adalah hydraulic clutch. Nah, itu adalah jenis-jenis kopling. Oke. Nah, di sini untuk jenis-jenis kopling ini adalah tipe dog clutch. Dog clutch ini mengharuskan mesin itu untuk dimatikan terlebih dahulu kalau mau menghubungkan menuju ke transmisi, atau untuk memindah tenaganya kita harus menghentikan mesin terlebih dahulu. Ya. Jadi pada tipe dog clutch ini mengharuskan mesin dimatikan terlebih dahulu agar bisa terkunci. Ini ya, pada saat proses pemindahan tenaga. Nah, di sini ini pada sisi A ini adalah posisinya harus berhenti. Maka nanti yang B akan lambat laun akan melambat sehingga akan terjadi hubungan. Nah, disinilah yang nantinya akan tercipta terhubungnya aliran tenaga dari A ke B. Nah, ya. Namun untuk tipe dog clutch ini, ya, pemindahan tenaganya itu ada kelebihannya nih, yaitu gaya geseknya tidak akan terbuang, atau dalam kata lain tidak ada gaya gesek yang terbuang, ya, karena tenaganya terkunci. Namun ada kekurangan, ya, kekurangan pada tipe dog clutch ini. Nah, kekurangannya apa? Yaitu pada saat akan memindahkan tenaga, mesin harus dimatikan. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe friction clutch. Nah, ini friction clutch ini biasanya sering digunakan pada sepeda motor, mobil, truk, ya kan. Nah, pada tipe ini pemindahan tenaganya itu melalui gesekan antara penggerak dengan bagian yang akan digerakkan. Nah, ini ya, antara penggerak dengan bagian yang akan digerakkan. Nah, ini flywheel ya. Nah, jadi nanti flywheel akan bergesekan dengan kanvas, kemudian kanvasnya juga akan bergesekan dengan diafragma spring pada komponen atau pada bagian pressure plate. Ya, pada bagian pressure plate, ya, itu nanti akan menerima gesekan dengan kanvas kopling. Ini ya, kanvasnya nanti di sini ada pressure plate, nanti akan bergesekan, kemudian di sini flywheel juga akan bergesekan dengan
kanvas koplingnya. Nah, pada tipe friction clutch ini ada kelebihannya, yaitu pada saat memindahkan tenaga hanya perlu melepas dan merapatkan gesekan saja, tanpa perlu mesin itu dimatikan terlebih dahulu. Nah, itu kelebihan dari tipe friction clutch. Kemudian kekurangannya yaitu jika kondisinya adalah basah, maka akan terjadi slip antara flywheel, ya, ini flywheel dengan kanvas kopling. Kemudian juga akan terjadi slip pada pressure plate. Kemudian yang ketiga itu tipe yang hydraulic clutch. Nah, pada tipe ini kendaraan itu biasanya digunain, atau dalam kata lain tipe hydraulic clutch ini digunakan pada kendaraan bermesin matic, ya, atau mobil matic, mobil transmisi otomatis. Nah, dia menggunakan kopling yang bertipe hydraulic clutch. Nah, atau istilah lain ini yang saya tunjuk ini adalah satu unit torque converter. Ini yang nantinya dijadikan kopling. Karena apa? Di hydraulic clutch ini memanfaatkan aliran fluida. Nah, aliran fluida. Nah, itu nanti akan dijelasin lebih lanjut ketika pembahasan tentang transmisi otomatis. Nah, pada hydraulic clutch itu ada kelebihannya, yaitu pemindahan tenaga dari mesin menuju ke transmisi itu tidak perlu menginjak yang namanya pedal kopling, karena pedal koplingnya tidak ada. Hanya ada pedal gas dan rem. Ya. Namun kekurangannya untuk tipe hydraulic clutch, ya, itu tenaga itu belum bisa dipindahkan jika RPM atau putaran mesin belum mencapai standar yang ditentukan. Ya, jadi putaran mesinnya itu belum maksimal, ya otomatis mobil belum bisa bergerak. Ya, hanya mesinnya saja yang menggerung. Nah, di sisi lain pada hydraulic clutch ini juga nanti ada efek berupa boros bahan bakar. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya kaitannya dengan kopling. Nah, kita akan berfokus dulu pada pembahasan kopling yang tipe friction clutch. Nah, ini ada kopling, ya kan? Nama-nama tiap komponennya ini udah ada dicantumkan. Jadi satu unit kopling itu ada pedal kopling, ya, ada master silindernya, ada reservoir minyak, kemudian ada release silinder kopling, kemudian ada release fork, release bearing, clutch cover, pressure plate, ya kan? Ini pressure plate yang nantinya bergesekan dengan kanvas kopling. Kemudian ada clutch disc. Nah, clutch ini ya namanya kanvas kopling. Ya. Kemudian ada flywheel. Nah, ini satu unit sistem kopling. Ya.
Sedangkan pada unit kanvasnya saja atau clutch disc-nya saja, ini terdiri dari facing-nya, kanvas, kemudian ada disc plate, ada paku keling, ada torsion damper, ada clutch. Ya, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada pertemuan video selanjutnya. Gitu ya. Nah, di sini nanti untuk video selanjutnya akan dibahas tentang cara kerja dari sistem kopling itu, ya. Dan jika nanti ada yang terlewat akan disampaikan. Nah, sebelum itu di sini nanti kalian mengerjakan soal ya. Soalnya sudah saya tuliskan. Ini soalnya untuk tugas kedua. Ya, silakan bisa di pause. Ya. Di stop untuk melihat soal yang nantinya kaitan dengan video ini. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak ya sudah mampir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga protokol-protokol kesehatan juga. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan bisa membantu kalian biar nanti lebih semangat belajar dan saya juga bisa lebih semangat untuk membuat video untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.